selaku dosen pengampu pada mata kuliah PMR. Di sini kami akan mempresentasikan yang berjudul Analisis Resiko dan Strategi Pengelolaan Resiko pada KM ITK. Next. Baik, adapun rekan-rekan kami pada siang hari ini, yang pertama saya sendiri yaitu Fidela Anggraini dengan NIM 17231016. Dengan saya Filan Fathia Zinta Fahrul dengan NIM 17231034. Dengan saya Rita Nirmala NIM 17231038. Dengan saya Nafira Deputi Ramadhani dengan NIM 17231033. Saya Zaki Salaman Haris Isal NIM 17231044. Saya Nafira Ramadhani Bermulan NIM 17231032. Baik, boleh di next. Adapun beberapa outline yang akan kami bahas. Yang pertama menetapkan konsep, lalu identifikasi risiko, lalu analisis risiko, FCA dan mitigasi, residual dan biaya, lalu yang terakhir komunikasi, pemantauan dan juga penutup. Yang pertama yaitu adalah profil organisasi. Karena kami memilih organisasi dari KM ITK dan seperti kita tahu KM ITK itu adalah lembaga eksekutif mahasiswa yang berfungsi sebagai wadah mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi dan juga mengembangkan potensi diri. Nah, untuk KM ITK sendiri itu mempunyai beberapa tujuan, di antaranya adalah meningkatkan kesejahteraan partisipasi demokrasi mahasiswa, kemudian menjadi representasi penghubung antara mahasiswa dan peserta kampus, dan juga membangun lingkungan organisasi yang transparan, akuntabel, dan profesional dengan berasaskan kekeluargaan. Nah, dalam menganalisis risiko itu ada dua faktor. Yang pertama itu ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Di mana untuk faktor eksternal yang ada di KM ITK itu yang pertama ada dari regulasi pemerintah, kemudian organisasi lain, pendanaan, perkembangan teknologi, dan juga regulasi kampus. Kemudian untuk yang analisis risiko dan faktor internal itu bisa terjadi dari struktur organisasi, fasilitas dan infrastruktur dan organisasi, komunikasi internal dan juga keuangan. Nah, kemudian ada juga kriteria risiko yang ada dari KM ITK sendiri ini. Dengan di sini saya membuat matriks itu contohnya 1 sampai 5. Dengan 1 itu merupakan dampak yang sangat kecil dan 5 itu merupakan dampak yang sangat besar. Nah, di sini ada skornya 1 sampai 5. Di sini ada dampak keuangan, dampak investasi, dan dampak operasional. Nah, untuk yang dampak keuangan ini kan dia keuangannya itu kerugiannya di bawah dari 100.000. Nah, untuk dampak keuangan yang dengan skor 1 itu bisa berpengaruh pada dampak reputasinya, tapi tidak begitu terpengaruh. Kenapa? Karena ruginya cuma di bawah dari 100.000, ibaratnya ruginya hanya sedikit. Kemudian dampak kepada operasionalnya adalah tetap berjalan dengan normal karena dia hanya di bawah 100.000. Sedangkan di sini ada skor yang 5 atau skor dengan sangat tinggi dengan kerugiannya adalah di atas dari 5 juta. Nah, ini itu bisa menyebabkan krisis registrasi dan juga bisa menyebabkan kegiatan utamanya nanti total karena dananya udah bocor. Kemudian untuk kriteria risiko juga ada berdasarkan probabilitas dengan matriksnya sama 1 sampai 5, dengan 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi. Bisa dilihat sendiri untuk deskripsinya. Kemudian ini ada kriteria risiko berdasarkan level, dengan levelnya adalah 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15, 16 sampai 25. Sehingga kita bisa memilih tindakan apa sih yang harus kita lakukan dari suatu risiko yang terjadi. Nah, untuk menghitungnya seperti apa? Untuk menghitungnya itu rumusnya seperti ini. Rumusnya adalah skor dampak dikalikan probabilitas. Jadi misalnya, nah di sini untuk yang dampak nih, misal dari KM ITK sendiri itu ada suatu kerugian yang misalnya di bawah 1 juta, itu masuk di skor 3. Berarti kita cek dulu ya ini skor 3-nya. Nah, terus ini ada yang skor probabilitas. Di sini misalnya kerugiannya itu bisa terjadi sekali yang skornya ada di 2. Nah, berarti kita tinggal kalikan aja 3 sama 2, hasilnya jadi 6. Dari mana 6 itu merupakan tingkat risiko yang sedang, maka kita harus melakukan mitigasi ringan seperti ini. Oke, kita masuk ke outline selanjutnya. Sini ada identifikasi risiko. Di sini saya menuliskan 5 jenis risiko. Yang pertama ada keterlambatan pelaksanaan acara atau trips. Lalu yang kedua ada kekurangan dana. Yang ketiga ada partisipasi peserta rendah. Yang keempat ada kerjasama baru dengan sponsor. Dan yang terakhir ada peningkatan citra dan di mata mahasiswa. Nah, di sini sudah saya klasifikasikan
berdasarkan sumber resiko. Yang pertama itu internal, yang kedua eksternal, sponsor dan dana kampus, yang ketiga ada internal dan eksternal, yang keempat ada eksternal, yang terakhir ada internal. Dan di sini juga terdapat peristiwa yang terjadi di jenis resiko yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ada acara dimulai tidak sesuai jadwal, lalu yang kedua ada dana kegiatan tidak mencukupi kebutuhan, yang ketiga ada jumlah peserta sedikit dari target, yang keempat ada adanya pihak keluar yang tertarik bekerja sama untuk kegiatan selanjutnya, dan yang terakhir ada dinilai aktif dan profesional oleh mahasiswa. Lalu apa sih penyebab dari peristiwa ini bisa terjadi? Yang pertama ada kurangnya koordinasi antara panitia dan keterlambatan kedatangan narasumber. Lalu yang kedua ada proposal sponsor tidak diterima atau dana kampus terlambat cair. Yang ketiga ada promosi kegiatan kurang efektif dan jadwal bentrok dengan kegiatan lain. Yang keempat ada kegiatan berjalan sukses dan meninggalkan kesan positif bagi sponsor. Dan yang terakhir ada pelaksanaan kegiatan yang tertib, bermanfaat dan berdampak positif. Bisa di next. Lalu di sini terdapat teknik identifikasi risiko. Dari kami pilih brainstorming atau curah gagasan. Penjelasannya yaitu teknik brainstorming dilakukan dengan mengumpulkan seluruh anggota pengurus BEM untuk berdiskusi secara terbuka dan kreatif mengenai potensi resiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan. Metode ini efektif karena yang pertama dapat mendorong partisipasi aktif dari berbagai divisi, lalu yang kedua ada memunculkan ide-ide baru yang mungkin tidak terpikirkan oleh satu orang saja, lalu yang ketiga ada cepat dilakukan dan menghasilkan daftar resiko yang luas dan relevan, dan yang terakhir meningkatkan rasa tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan program kerja. Next, selanjutnya ada risiko inheren, di mana adalah risiko yang masih mentah, belum dikendalikan oleh tindakan pencegahan apapun. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar ancaman sebenarnya dari setiap risiko sebelum diberi solusi atau kontrol. Skor didapat dari dampak, yaitu seberapa besar pengaruhnya kalau risiko terjadi dan probabilitas seberapa besar kemungkinan risiko itu terjadi. Untuk mencari level risiko, kita mencari dulu nilai dampak dikali dengan probabilitas. Di sini kita memiliki 5 risiko. Yang pertama keterlambatan pelaksanaan acara. Dampaknya yaitu sangat besar, yaitu bernilai 4, kemudian kemungkinan terjadi juga 4, maka menghasilkan level risikonya 16, yang dimana termasuk kategori sangat tinggi. Yang kedua ada kekurangan dana, yaitu dampaknya bernilai juga sangat berdampak bagi suatu acara, dan kemudian ada probabilitas kemungkinan terjadinya itu 3, yang dimana menghasilkan level resiko yaitu 15. Kemudian ada partisipasi peserta yaitu dampaknya 3, dan kemungkinan probabilitasnya itu adalah 4, yang dimana level resikonya itu adalah 12 dengan kategori tinggi. Kemudian kerjasama baru dengan sponsor, dampaknya 4, probabilitasnya 3, level resiko dengan total 12, yang dimana ini termasuk kategori peluang yang sangat bagus. Jadi untuk opportunity yaitu peluang di mana nilainya semakin tinggi maka akan semakin bagus. Kemudian ada peningkatan citra gap dari dimana dampaknya 4, probabilitasnya 2, dan level resikonya adalah 8. Ini juga termasuk kategori peluang yang sangat tinggi untuk suatu kegiatan. Di sini dapat dilihat bahwa dari dua resiko pertama yaitu keterlambatan dan kekurangan dana itu memiliki level resiko yang sangat tinggi, yang dimana masuk kategori peluang merah yaitu dengan nilai 16 dan 15. Kemudian untuk ketiga resiko lainnya itu termasuk level resiko yang sedang, yang dimana 10, 12 dan 9 termasuk kategori sedang dengan warna kuning.
yang berdasarkan hasil analisis risiko intern dapat disimpulkan bahwa kekurangan dana dan keterlambatan pelaksanaan acara merupakan risiko dengan tingkat tinggi hingga perlu prioritas pengendalian. Risiko lainnya berada pada kategori sedang, termasuk dua peluang tadi, yaitu opportunity yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan suatu acara. Hasil ini menjadi dasar untuk menentukan tindakan mitigasi dan menghitung risiko residual pada tahap selanjutnya. Selanjutnya ada RCA. Apa sih itu RCA? Jadi RCA itu atau root cause analysis adalah metode analisis untuk menemukan penyebab utama dari suatu masalah, bukan hanya dari gejalanya. Tapi RCA ini juga digunakan untuk menemukan penyebab utama rendahnya partisipasi anggota KIPK. Lalu masalah utama ini terletak pada komunikasi internal, nyaman, jadwal kegiatan yang kurang tepat, program yang kurang menarik, serta minimnya penghargaan dan sosialisasi sehingga anggota ini menjadi kurang termotivasi untuk berpartisipasi. Lalu di sini selanjutnya ada mitigasi pada KIPK. Yang pertama, jenis resikonya partisipasi yang rendah. Nah, strategi mitigasinya itu membuat kegiatan ini yang interaktif dan sesuai minat mahasiswa. Lalu yang kedua ini ada jenis resiko keterlambatan program kerja. Untuk strateginya itu menyusun timeline realistis dan membentuk tim pengawas internal. Lalu yang ketiga ada jenis resiko kurangnya dana kegiatan. Nah, untuk strateginya itu mengoptimalkan sponsor, kerjasama eksternal, dan transparansi keuangan. Lalu yang keempat ini ada konflik internal antara anggota, yang dimana strategi ini menerapkan komunikasi terbuka dan pelatihan kepemimpinan. Lalu yang kelima ini ada kurang koordinasi antar divisi. Untuk strateginya ini mengadakan rapat koordinasi rutin dan sistem laporan berkala. Oke, next kita bakal masuk ke justifikasi biaya dan juga resiko residual. Nah, di sini resiko residual itu merupakan resiko yang masih tersisa setelah kita melakukan tindakan mitigasi. Nah, untuk rumusnya, untuk resiko residual sendiri itu dihitung dengan resiko inherent dikurang dengan efektivitas mitigasi. Nah, artinya walaupun kamu sudah melakukan strategi pengendalian, misalnya seperti membuat backup, menambah dana cadangan, atau memperbaiki komunikasi, pasti ada kemungkinan risiko itu tetap terjadi, tapi dengan kemungkinan yang lebih kecil seperti itu. Terus di sini kita ada tabel risiko residual. Dari resiko itu sendiri itu ada 5. Yang pertama itu ada gagal sponsor, yang kedua jadwal molor, ketiga komunikasi antar divisi, keempat gangguan teknis, dan yang terakhir itu reputasi media sosial. Terus yang untuk di tabel kedua, itu yang di kolom kedua itu ada dampak. Nah, di sini kita melihat dari dampak, probabilitas, terus juga ada level resikonya. Dari level resiko kita bisa melihat bahwa resiko gagal sponsor itu memiliki level resiko 20 atau bisa terbilang cukup tinggi. Terus yang jadwal molor itu memiliki level resiko 12 atau sedang. Begitu juga dengan komunikasi antar divisi, itu level resikonya 12 atau sedang. Yang keempat, gangguan teknis, itu level resikonya 12 atau sedang. Dan yang terakhir, reputasi media sosial dengan level resiko 8 atau rendah. Oke, di sini ada lanjutan dari tabel resiko residual. Di sini ada perhitungan mitigasinya. Buat mitigasinya sendiri itu ada yang pertama buat proposal cadangan, plus juga cari dana alternatif. Yang kedua itu ada tambahan waktu dan juga gladi bersih. Yang ketiga itu grup koordinasi dan juga persiapan per minggu. Yang keempat ada sewa alat cadangan dan juga uji coba. Dan yang terakhir itu ada review konten dan juga approve ketua. Nah, di sini kita juga memberi dampak barunya, probabilitas barunya, residual dan juga perubahannya. Nah, berdasarkan hasil analisis risiko residual, semua risiko itu menurun ke kategori rendah, bisa dikatakan dalam kategori risk appropriate.
Jadi untuk justifikasi biaya sendiri, yang pertama itu kita melihat dulu dari resikonya, dari resiko pertama sampai resiko terakhir. Terus kita masukkan juga dari mitigasinya dan yang terakhir juga justifikasinya. Untuk resiko gagal sponsor itu justifikasinya layak atau maka ke 70 dari awal. Oke, kita masuk ke justifikasi biaya. Jadi di sini untuk justifikasi biaya kita memasukkan 3 kolom. Yang pertama itu ada resiko, yang kedua ada mitigasi, dan juga yang terakhir ada justifikasi. Nah, untuk resiko gagal sponsor itu justifikasinya layak atau manfaat jauh lebih besar. Terus yang kedua itu jadwal molor dengan justifikasi layak. Yang ketiga itu komunikasi antar divisi dengan justifikasi layak. Yang keempat gangguan teknis seperti sound system atau listrik itu dengan justifikasi layak. Dan yang terakhir itu reputasi media sosial dengan justifikasi sangat layak. Nah, setiap mitigasi itu butuh biaya seperti waktu, tenaga, dan juga uang. Nah, itu harus menunjukkan bahwa biaya mitigasi itu sebanding atau lebih kecil dari manfaatnya atau penurunan resikonya. Jika biaya mitigasi lebih kecil dari potensi kerugian yang dihindari, maka tindakan mitigasi itu layak dilakukan. Berarti masuk pada komunikasi dan juga pemantauan. Komunikasi atau konsultasi merupakan fase untuk memastikan bahwa risiko yang relevan seperti risk rating, rencana mitigasi, dan risiko residual yang disampaikan secara tepat dan jelas kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini memiliki tujuan semua pemangku kepentingan dapat memahami risiko yang akan mereka hadapi ke depannya. Nah, oleh karena itu, komunikasi risiko di KFITK itu harus bersifat dua arah, yang dimana sehingga dapat dipastikan semua informasi dari presidium tersampaikan ke himpunan mahasiswa maupun UKM yang berada di bawah naungannya. Komunikasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu internal dan juga eksternal. Next. Nah, ini ada mekanisme komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi secara internal, yang dimana presidium akan menyampaikan ke himpunan dan juga UKM untuk menginformasikan aturan-aturan baru, mungkin timeline pendanaan atau perubahan kebijakan kampus. Nah, komunikasi ini disebarkan melalui rapat koordinasi mingguan atau mailing list resmi. Lalu yang kedua ada komunikasi eksternal, yang dimana komunikasi yang efektif kepada seluruh mahasiswa tidak hanya sebatas pengumuman, tetapi fungsi strategis untuk membangun kepercayaan atau trust, mengelola ekspektasi, dan mendorong kesiapan mahasiswa untuk menghadapi ketidakpastian. Boleh next. Lalu ini adalah pemantauan dan juga tinjauan. Nah, proses pemantauan dan tinjauan ini harus bersifat siklus dan terintegrasi, tidak hanya sekedar pemeriksaan berkala yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko selalu dikelola dalam batas toleransi organisasi. Nah, yang pertama adalah pemantauan risiko operasional atau monitoring. Monitoring ini dilakukan untuk memverifikasi kepatuhan anggota terhadap kebijakan yang ditetapkan untuk mengurangi risiko. Lalu yang kedua ada pemantauan risiko residual, yaitu mendokumentasikan dan menganalisis semua kegagalan minor, kejadian kecil yang berulang, yang merupakan bukti bahwa risiko residual masih tinggi. Oleh karena itu, KFITK perlu memantau indikator untuk menentukan efektivitas mitigasi dan kesehatan suatu organisasi. Jika nilai termasuk buruk, maka menandakan risiko serius dalam organisasi. Next. Lalu ini ada tinjauan risiko berkelanjutan, yang dimana tinjauan risiko strategis. Tinjauan ini dilakukan pada titik-titik yang krusial untuk mengevaluasi efektivitas dalam kerangka manajemen risiko yang telah dibentuk oleh KFITK itu sendiri. Yang pertama adalah tinjauan pasca kegiatan. Harus dilakukan segera setelah setiap kegiatan besar selesai atau telah dilaksanakan, dengan cara membandingkan hasil aktual dengan tujuan yang telah ditetapkan, menerapkan diagram secara formal untuk setiap kegagalan yang terjadi. Yang kedua,
ada tinjauan periodik harus dilakukan setiap akhir periode kepengurusan atau di tengah tahun untuk memastikan kesiapan organisasi selanjutnya. DPM juga harus meninjau apakah tingkat resiko yang diwarisi kepengurusan sebelumnya masih dapat diterima oleh kepengurusan KMITK saat ini. Next. Oke, masuk pada kesimpulan, yaitu melalui pemantauan yang cukup ketat dan tinjauan yang cukup detail, KMITK dapat mengubah insiden buruk menjadi aset pembelajaran yang berharga. Semua proses yang terjadi ini menciptakan memori organisasi yang tidak bergantung hanya pada satu individu saja, namun bergerak secara bersama-sama sehingga setiap generasi yang menjadi pengurus baru dapat berorganisasi dengan kerentanan yang lebih rendah dan mampu terorganisir kembali. Baik, setelah selesai presentasi yang kami paparkan pada siang hari ini, jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.